Bismillah. Berarti ini stopwatch-nya juga mulai dari awal, Bu, ya? Nggih, nggih. Timernya. Nggih. Kita mulai nggih, Bu. Assalamualaikum Bu Cici. Nggih, Waalaikumsalam Bu Ari. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Cici? Nggih. Alhamdulillah sehat, Bu. Tapi sekarang ini saya merasa sedikit tidak berdaya dan juga merasa kurang mampu, Bu. Oh, tidak berdaya. Oke, Bu. Baiklah. Begini, Bu. Tidak masalah karena untuk pertemuan kita kali ini kan kita agendakan dengan tujuan kita ingin membahas banyak hal, baik itu tentang pembelajaran di kelas maupun terkait kegiatan yang ada di sekolah. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa tadi yang tidak mampu ataupun tidak berdaya tadi, mungkin bisa dijelaskan, Bu? Iya, Bu. Begini, sesuai dengan program Dinas Kabupaten Jombang tentang Tahfiz Juz 30 itu, Bu, ya, di tingkat SD, tingkat sekolah dasar. Sekolah saya ini sudah 1 tahun belum bisa mengirim anak didiknya untuk munakhoshah dikarenakan belum hafal Juz 30, Bu. Menurut Bu Cici ini, apa kira-kira yang ingin dicapai seandainya anak-anak tadi sudah hafal Juz 30? Tentu saja saya akan mengirimkan anak-anak tersebut semuanya, Bu, ya, yang terutama yang sudah hafal, mengirimkan mereka untuk munakhoshah. Di sini target saya itu terutama kelas 6, Bu. Apa alasan Ibu kalau mentargetkan, Ibu tadi kan targetnya kelas 6. Kira-kira alasan Ibu kenapa Ibu mentargetkan kelas 6? Karena kalau untuk kelas 6 itu bisa digunakan pendaftaran ke SMP, Bu. Jadi Oh, ketika anak-anak ingin mendaftarkan ke SMP dimanapun, itu nilainya, poinnya itu tinggi, Bu. Mirip atau sesuai ketika anak-anak juara di kabupaten. oh seperti Karena itu ya. ya, iya, Bu. Baik, Bu. Bagus target Ibu untuk mengirim anak-anak yang kelas 6 itu bagus karena ada harapan ke depannya ya, Bu. Kira-kira, Iya. Bu, apa yang menyebabkan anak-anak itu faktornya mereka belum hafal? Itu penyebabnya atau faktornya apa? Sehingga dalam waktu 1 tahun belum mampu menghafal tadi, Bu. Iya. Kalau saya lihat dari keseharian ya, Bu, ya. Dari keseharian anak-anak itu, karena di sekolah saya kan ada pembiasaan membaca juz amma pukul 6.30 hingga pukul 7 pas. Di situ saya jadwalkan mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Satu hari itu satu anak yang membaca, terus hingga akhirnya berulang lagi ketika anak-anak sudah mendapat giliran kembali lagi ke kelas 4 tersebut. Nah, ketika saya mendampingi anak-anak membaca di pagi hari, saya melihat itu ya ada sebagian murid-murid saya itu belum bisa baca Al-Quran dengan lancar, sesuai dengan tajwid dan juga makhrajnya. Jadi anak-anak ketika pembiasaan pagi itu mereka ketika membaca Al-Quran ternyata yang dibaca itu, Bu, huruf Latinnya bukan huruf Arabnya, sehingga seringkali pelafalannya itu menjadi kurang pas. Jadi mereka itu juga mengandalkan hafalan-hafalan yang sudah mereka
peroleh dan juga diajarkan oleh Bapak Ibu guru tersebut, Bu. Itu salah satunya. Kemudian apa ada faktor lain, Bu, selain itu? Hmm, kalau faktor lain, Bu ya, di sini saya lihat dukungan dari orang tua itu sangat kurang. Karena terlihat ketika saya meminta beberapa anak untuk belajar mendengarkan juz amma menggunakan HP di rumahnya, Bu, itu banyak siswa saya yang beralasan ibu saya loh, Bu, sedang sibuk. Jadi ibu tidak bisa mendampingi saya untuk mendengarkan. Meskipun mungkin ibunya itu kurang lancar atau juga tidak ada waktu untuk mengajari anaknya, saya kan akhirnya eh, punya inisiatif paling tidak itu mereka memperbolehkan menggunakan HP dipinjamkan ke anaknya. Tapi ternyata orang tuanya itu acuh tak acuh gitu loh, Bu. Ya, ya. Butuh butuh perhatian juga ya, Bu ya, dari orang tua harusnya ya, Bu ya. Iya, betul sekali, Bu. Eh, kalau dari Dan segi, juga itu, Bu, iya bagaimana, Bu? untuk kita kan sudah melaksanakan 5 hari sekolah, Bu ya. Iya Ketika ada betul. jeda 2 hari itu, sehari Sabtu dan juga Minggu, ketika ada di hari Seninnya itu, Bapak Ibu guru ngetes, dites gitu hafalannya, ternyata banyak yang lupa juga anak-anak, Bu. Jadi mereka sering lupa kalau libur 2 hari. Itu juga, Bu, termasuk faktornya. Kalau dari segi tenaga pendidik bagaimana, Bu, di sekolah, Bu? Kalau di Jombang kan seharusnya ada 3 pilar, Bu ya. Iya, Kalau di iya sekolah betul. saya itu, iya berhubung di sekolah saya tidak memiliki guru agama, jadi hanya 2 pilar saja, Bu. Oh, Otomatis, ya, ya agak berkurang juga, Bu, tenaganya. Seharusnya 3 orang, ternyata ada 2. ya, ya. Dari faktor-faktor yang Ibu sampaikan tadi, apakah Bu Cici memiliki gagasan untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Iya. Eh, Kalau dari dukungan orang tua dulu, Bu ya, saya ingin memberikan sosialisasi tentang manfaat besar dari kegiatan munafosah ini. Di antaranya surat pendek yang sudah dihafal itu bisa diterapkan saat anak-anak itu melaksanakan sholat 5 waktu. Oh iya, iya. eh, ya, pahala itu juga bisa saya sosialisasikan kepada orang tua kalau kita mengajarkan surat-surat pendek hingga anaknya hafal, otomatis kita kan angkat mendapat pahala yang berkelanjutan gitu begini. Iya, Pahala betul, betul. Ya. penting untuk orang tua ketahui. Kemudian yang kedua itu saya ingin bekerja sama dengan TPH, Taman Pendidikan Al-Qur'an yang ada di sekolah anak-anak itu untuk penambahan hafalan. Jadi eh, di sana itu nanti akan diperlukan jadwal khusus yang ditargetkan untuk setiap anak agar orang lain, terutama orang tua itu bisa mengetahui kemajuan surat apa yang belum dan juga sudah dihafal oleh putra-putrinya. Sehingga Hmm. iya mereka orang tua itu bisa melanjutkan hafalan anak-anak tersebut, Bu. Ya, ya, ya. Sebenarnya rencana dari Bu Cici ini sangat bagus loh, Bu. Eh, Selain apa, hafalan dari anak tercapai, juga adanya kerjasama dari TPQ dan orang tua juga ya, Bu ya. Eh, Iya, Bu. Sudah bagus, Bu, ini Bu, rencana dari Bu Cici yang ingin Ibu lakukan ini. Kalau boleh tahu, Bu, kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut, Bu? Hmm, Saya akan melakukan rencana ini tentu saja dalam jangka waktu dekat ini, Bu. Oke, berarti ya sesegera mungkin ya, Bu, akan Ibu laksanakan ini. Iya, benar sekali, Bu. Sesegera mungkin
Jadi agar target untuk hafal juz 30 itu ya segera hafal anak-anaknya. Gitu. Nggih, nggih, nggih. Menurut Bu Cici, kira-kira siapa orang yang dapat membantu Ibu agar rencana Ibu tersebut dapat terlaksana? Iya. Saya membutuhkan orang-orang ba- banyak Bu ya, termasuk banyak pihak di sini. Orang tua, rekan guru semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, kemudian guru mulok dan juga guru dunia. Karena kalau hanya mengandalkan dua pilar yang ada di sekolah, Bu, ternyata sangat kurang. Jadi di sini sekarang saya itu menggerakkan guru kelas mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 setelah sholat duha. Di sini kami memiliki program pukul 7 itu kita melaksanakan sholat duha bersama-sama, kemudian dilanjutkan hafalan. Satu hari itu kita targetkan bersama-sama oleh rekan-rekan guru itu satu hari 2 ayat, Bu. Khusus untuk kelas 6, satu hari 4 ayat. Jadi insya Allah dengan target-target tersebut bisa tercapai hafalan-hafalan anak-anak khususnya kelas 6. Baik, baik, baik. Bagus, Bu. Tapi kalau boleh tahu, apa alasan Ibu mengajak beliau semuanya untuk mensukseskan kegiatan panjenengan ini? Iya, Bu. Karena untuk mengajarkan anak hafalan itu, Bu, tidak segampang membalikkan tangan ternyata, Bu. Karena di wilayah kami itu orang tuanya ya sibuk, Bu. Semuanya itu sibuk meskipun sebagai petani, Bu ya. Jadi mereka itu tidak sempat. Ada juga yang bekerja di pabrik. Mereka pulangnya sore. Jadi anak-anak mereka itu pure di tanggung jawab itu seolah-olah pada kita gitu loh, Bu. Jadi kita dengan sekuat tenaga, dengan apa yang kita miliki di sekolah, saya berikan semuanya, termasuk Bapak Ibu guru kelas itu juga ikut andil dalam masalah ini. Nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah. Betul, Bu. Eh, Kolaborasi yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Baik, Bu Cici, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Oh ya, Alhamdulillah Bu, dari percakapan kita hari ini saya memperoleh banyak Bu. Ternyata selama ini saya itu belum menerapkan hal-hal yang sedetail seperti ini, terutama menggali penyebab dan juga mencari solusinya. Sehingga untuk kedepannya, insya Allah saya bisa mengirim peserta didik untuk munafasah. Dan kunci dari keberhasilan tersebut adalah kita itu harus continue sehingga apapun yang kita cita-citakan itu Bu, insya Allah terkabul. Tak lupa juga kita berdoa agar Allah memudahkan dalam pencapaian kita di segala hal, Bu. Alhamdulillah, kalau begitu, Bu. Eh, Alhamdulillah, apa yang Ibu sampaikan tadi tentunya bisa membuat Ibu lega ya, Bu ya. Iya, Bu. Apakah ada yang ingin eh, Ibu sampaikan lagi tentang Iya. masalah ini, Bu? Saya kira sudah cukup, Bu. Nanti barangkali dalam pelaksanaannya saya mengalami kendala, maka saya akan menghubungi Bu Ari lagi. Setuju apa tidak, Bu? Wah, tentunya dengan senang hati, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Cici karena sudah sharing tentang kegelisahan penjenengan kepada saya dan saya juga bisa mendengarkan berbagai ide dan solusi yang tentunya luar biasa. Yang hal ini juga menjadi pembelajaran bagi saya juga. Iya, iya Bu, sama-sama. Terima kasih banyak Bu Ari. Sama-sama Bu Cici, sukses selalu buat Bu Cici, sehat-sehat Iya, selalu. iya, amin.